Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ikhwah yang ada di Masjid Sabilul Maghfirah, kemudian juga para ikhwan dan akhwat yang ada di lokasi masing-masing. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah, dan beserta dengan pembahasannya secara ringkas. Yang terakhir pembahasan kita telah sampai pada adab yang ke-12 Asani Asyara dari 14 adab yang berkaitan tentang adabul alimi, ya, adabnya seorang pengajar, adabnya seorang yang berilmu, ya, berkaitan dengan murid atau orang-orang yang didakwahinya dan halaqah yang dia adakan. Ya. Dari 14 adab kita telah membahas 12 diantaranya, ya. Bahwa adab yang ke-12 di mana kemudian beliau menyatakan anjuraqiba ahwal talabati fi adabihim wa hadihim wa akhlaqihim batinan wa zahiran, ya. Hendaknya seorang yang berdakwah itu memperhatikan, mengawasi keadaan dari murid-muridnya, dari orang yang didakwahinya, ya, berkaitan tentang adab mereka, ya, petunjuk yang mereka jalani, kemudian akhlak mereka secara batin maupun zahir. Maka kita lanjutkan ke adab yang ke-13. Adab yang ke-13 dari pembahasan kita, ya. Ini kalau panjenengan yang menghadapi kitabnya ada di halaman 156, di mana beliau Ibnu Jama'ah rahimahullah menyatakan asalisu asyara, ya, adab yang ke-13. An yas'a fi masalihi talabati wa jam'i qulubihim. Hendaknya seorang yang berilmu atau hendaknya seorang guru, orang yang berdakwah itu an yas'a, berusaha fi masalihi talabati, berkaitan tentang kemaslahatan atau kebaikan untuk murid-muridnya. Dan begitu juga wajam iqulubihim, dan berusaha semampu mereka atau semampu yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan hati para muridnya agar mereka tidak saling tercerai-berai, ya. Karena kemaslahatan yang dialami atau diberikan kepada orang yang didakwahi atau mat'u kita itu bisa datang dari banyak hal, ya, bisa datang dari banyak hal dan juga berupa banyak perkara. Nah, diantaranya adalah hati yang menjadi satu, hati yang berdamai, hati yang kemudian rukun, ya, orang-orang yang mereka belajar, ya, dalam satu majelis hendaknya mereka menjaga hati mereka agar tidak saling hasad. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa hasad, penyakit hasad ini bisa menjangkiti atau menyerang orang-orang yang berada di semua kalangan atau di setiap keadaan. Seorang penuntut ilmu dia akan hasad dengan sesama penuntut ilmu. Seorang murid akan hasad kepada murid yang lain. Seorang pedagang kain akan hasad pada sama pedagang kain, kan gitu. Seorang supir taksi hasadnya kepada sesama supir taksi. Kenapa? Karena mereka memperebutkan sesuatu yang sifatnya terbatas. Dan kita sudah bahas salah satu dari cara menghadapi hasad atau untuk menghindari hasad, hendaknya kita mencari sesuatu yang sifatnya tidak terbatas, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bagi setiap penuntut ilmu, bagi setiap pedagang, bagi setiap supir, bagi setiap orang-orang yang mereka melakukan pekerjaannya masing-masing untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu.
ya, maka orang tidak akan hasad ketika berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ada adalah perlombaan yang sifatnya positif. Fal yatanafasil mutanafisun. Ya, maka hendaknya orang-orang yang berniat atau berkehendak untuk berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba, berkompetisi dalam perkara tersebut. Ya. Nah, salah satu dari tugas orang yang berdakwah, tugas orang yang belajar adalah menyatukan hati, ya, menyatukan hati dari orang-orang yang didakwahinya. Ini, bawa sana. Ya. Menyatukan hati dari anak-anak, ya, anak-anak, orang-orang, ya, murid-murid yang didakwahinya. Kenapa? Karena memang yang namanya sesama penuntut ilmu, sesama orang yang belajar, mereka punya kecenderungan untuk mengalami hasad tersebut, mengalami kompetisi yang sifatnya tidak sehat atau mengalami kompetisi yang sifatnya negatif. Nah, maka tugas seorang guru, tugas seorang yang berdakwah adalah memperhatikan kondisi dari masing-masing muridnya. Ya, mana yang kemudian terlihat bahwa yang satu iri dengan yang lain, maka dia harus tahu cara untuk menyelesaikannya atau mencegahnya. Nah, begitu juga selain itu, ya, seorang guru juga wa musa'adatihim bima tayassara alaihi min jahin wa malin, ya, inda qudratihi. Nah, begitu juga bagi seorang guru, hendaknya dia musa'adatihim, ya, dia berusaha untuk membantu mereka bima tayassara alaihi, yang memudahkan bagi mereka, ya, yang mudah atau semampu yang dia bisa lakukan dengan cara membantu menggunakan min jahin, ya, dengan menggunakan nama baiknya. Jah ini maksudnya adalah reputasi yang dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang manusia, oleh seorang tokoh, ya. Jadi ketika panjenengan mungkin memiliki kedudukan di masyarakat, ya, menjadi seorang pengurus masjid misalnya, atau pengurus kampung, atau di suatu tempat kerja, ya, di kantor kita memiliki kedudukan yang kemudian reputasi kita, kedudukan kita itu bisa digunakan, ya, untuk memberikan syafaat, untuk memberikan bantuan kepada orang lain, mendekatkan mereka pada apa yang mereka butuhkan, ya, hajat, untuk memenuhi hajat yang mereka butuhkan. Maka seorang yang berdakwah hendaknya memiliki sikap ini, ya, kemauan untuk membantu murid-muridnya, mempermudah urusan mereka dengan menggunakan min jahin, ya, apa yang mudah atau yang bisa dia lakukan dengan menggunakan kehormatannya, ya, reputasinya. Wa malin, begitu juga hartanya, ya, begitu juga hartanya. Nah, maka seorang guru, ya, hendaknya dia memiliki ghirah, memiliki semangat untuk membantu orang-orang yang didakwahinya, atau seorang dai kepada mat'unya, ketika dia tahu bahwa mat'unya itu kesulitan berkaitan tentang proses belajarnya misalnya nih, tentang cara memperoleh kitabnya misalnya, atau dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli kitab yang dibutuhkan. Nah, maka semampu dia gunakan, karena mal, harta di sini ini tidak harus berupa uang. Ya, termasuk harta adalah benda-benda yang kita miliki. Jika kita bisa memberikan dalam bentuk uang untuk membelikan kitab, maka lakukan. Jika tidak mampu, kemudian kita hanya bisa meminjamkan kitab, maka kita lakukan. Ya, karena salah satu hal yang sangat penting, ya, yang menjadi modal bagi seorang penuntut ilmu adalah kitab-kitab yang mereka butuhkan, atau sumber ilmu, sumber pustaka, Masya Allah, sumber pustaka yang mereka butuhkan. Bisa berupa kitab yang dia fisik, ya, bisa juga kalau panjenengan mungkin memiliki referensi berupa e-book, ya kan, buku elektronik, maka berikan, kita upayakan untuk kebaikan orang-orang yang kita dakwahi. Nah, kalau kemudian misalnya yang dicari adalah kitab terjemahan, kok belum ada terjemahannya, ya, yang ada kitab-kitab gundul. Nah, maka yang mampu untuk bisa menerjemahkan, kita bantu orang-orang yang kita dakwahi, dari saudara-saudara kita, murid-murid kita, anak putra-putri kita, ya, dengan menerjemahkan secara sederhana yang bisa mereka pahami.
Nah, ini termasuk termasuk di dalamnya adalah menggunakan mal, menggunakan harta untuk membantu mereka. Inda kudratihi, yang sesuai dengan kudrah, sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan kita semampu orang yang berdakwah, kan gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang melebihi dari apa yang dia mampu lakukan, kan gitu. Dan ini termasuk di dalamnya adalah dalam berdakwah. Nah, inda kudratihi ala dzalik wa salamati dinihi. Nah, jadi semampunya untuk membantu dalam perkara atau dengan menggunakan kehormatannya, dengan hartanya, Nah, dan juga untuk keselamatan agamanya, Jadi salamati dinihi, untuk keselamatan agamanya. Jadi ketika dia membantu orang dengan hartanya, maka dia perhatikan bahwa yang dia ingin bantu itu bukan dalam perkara duniawi, tapi yang ingin dia bantu adalah keselamatan agama dari orang yang kita dakwahi. Begitu juga keselamatan agama diri kita sendiri juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian orang royal membantu orang lain tapi dia tidak peduli bahwa dirinya tidak ikhlas, dirinya ingin mencari ketenaran. Nah, ini kebaikan tapi tidak menyelamatkan urusan agama. Wa adami daruratihi, wa adami daruratihi, dan tidak membahayakan dirinya. Jadi ketika dia membantu, ketika dia melakukan dengan reputasi yang dia miliki, harta yang dia miliki, hendaknya dia seorang dai itu memperhatikan bahwa hal tersebut tidak membahayakan agamanya, dan juga tidak merusak perkara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena hal ini yang lebih dibutuhkan, hal ini yang lebih dibutuhkan, di mana setiap orang setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan agamanya sendiri-sendiri, kan. Ini sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua pada ayat yang mungkin sering kita dengar, kullu nafsim bima kasabat rahinah, bahwa setiap jiwa itu bergantung atau tergade dengan amalannya, usahanya masing-masing, apa yang sudah dia lakukan. Maka ini kita pahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ketika dia membantu orang lain, dia harus perhatikan bahwa bantuan yang dia lakukan, bantuan yang dia berikan itu tidak merusak jahnya, kehormatan dirinya. Jangan sampai kemudian ketika dia tidak mengenali orang yang dia bantu, dia tidak mengenali orang murid yang dia berikan syafaat, justru malah menenggelamkan murid tersebut, orang yang didakwahi tersebut, ke dalam kerusakan, dan juga merusak kehormatan kita sendiri di hadapan orang lain. Nah, hal ini harus kita lakukan sebagaimana para salaf menyontohkan perkara tersebut. Di antaranya adalah apa yang ada di catatan kaki dari kitab ini. Di catatan kaki dari kitab ini, agak panjang ini catatan kaki di catatan kaki nomor 101. Di sini disebutkan bahwasannya dan di antara latif, di antara latif lembutnya atau sopannya, apa yang disebutkan dalam masalah atau bab ini, perkara ini adalah berkaitan tentang hikayat, tentang kehidupan kisah seorang ulama dari mazhab Hambaliyah, yang namanya Abdullah bin Yahya, Abdullah bin Yahya bin Haqqan, bin Haqqan, Nah, di mana beliau menyatakan atau bercerita bahwasanya dulu Hasan bin Sahal, Al Hasan bin Sahal, yang beliau pernah menghadiri majelisnya. Hasan bin Sahal ini seorang ulama yang dia memiliki reputasi baik.
Ada seorang yang datang kepada Hasan bin Sahal untuk minta bantuan, ya. Minta bantuan untuk melakukan sesuatu atau keperluan, ya. Maka Hasan bin Sahal ini kemudian membantunya, ya, membantunya dengan memberikan syafaat berkaitan dengan reputasi atau nama baiknya, ya. Jadi seakan-akan misalkan orang ini membutuhkan, misalnya orang ini membutuhkan bantuan berupa mungkin dia datang dengan kebutuhan proposal gitu ya dari masjidnya, kalau di kita kan dari musolanya, kemudian datang kepada sebagian ustadz, ya. Nah, ustadz yang memiliki memiliki nama baik, ya, rekomendasi yang kuat, maka kemudian bisa membantu dengan cara ya menghubungkan atau nanti memberikan tanda tangan. Nah, ini berikan ke Pak Musinin itu, katakan bahwasanya saya yang merekomendasikan bantuan tersebut. Ya, nah, ini yang namanya menggunakan ya, menggunakan nama baik atau reputasi baik untuk membantu orang lain. Ya, nah Hasan bin Sahal melakukan itu. Hasan bin Sahal ini melakukan hal tersebut pada orang yang memintanya, dikatakan di sana demikian. Ya, nah maka orang tersebut ya fa'aqbalu rajul, ya, kemudian orang tersebut terpenuhi kebutuhannya, kemudian dia berterima kasih. Maka Hasan bin Sahal mengatakan, ya, untuk apa engkau mengucapkan terima kasih? Ya, untuk apa engkau mengucapkan terima kasih kepada kami? Ya, nahnu, kami, nara, sungguhnya melihat, berpendapat bahwasanya analil jahil, ya, bahwasanya dalam nama baik atau reputasi seseorang itu ada zakatun, ada zakatnya, ya. Kama analil malin zakatun, sebagaimana di dalam harta juga ada zakatnya. Jadi orang yang dia memiliki reputasi baik atau nama baik, dia memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat berupa membantu orang lain dengan reputasinya. Dan ini tanpa kemudian mencari imbalan dengan itu. Karena membantu di sini ini adalah ta'awun. Ya, disebut ta'awun ketika dia memberikan bantuan itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'awanu berarti saling tolong menolong dalam perkara tersebut. Nah, perkara ini sebagaimana yang kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, fa innallaha ta'ala fi aunil abdi, ya, fa innallaha ta'ala, ya, karena sungguhnya Allah Ta'ala fi aunil abdi, ya, senantiasa dalam keadaan membantu atau menolong seorang hamba. Madamal abdu, selama hamba, madama di sini ini senantiasa, ya, atau selama, batasan, sebagai batasan di sana, sebagai batasan selama hamba tersebut fi auni akhihi, ya, dalam keadaan menolong saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang hamba terhadap perkara-perkara yang dia butuhkan meskipun tidak dia ucapkan dalam sebuah doa. Allah Subhanahu wa taala bisa saja kemudian mengabulkan keinginan yang terbesit dalam hati yang itu berupa kebutuhan. Atau mungkin seorang dia kesulitan di bidang ekonomi, tapi karena dia menolong orang lain dengan kehormatannya atau dengan nama baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan dalam perkara ekonomi meskipun orang tersebut tidak memintanya atau meskipun orang tersebut belum melafazkannya. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, ya, membayar tunai dari apa yang kemudian dilakukan itu, sebagaimana hadis ini. Fa innallaha ta'ala fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wa man kana fi hajatin akhihi, ya, dan barang siapa orang yang dia dalam keadaan memenuhi hajat saudaranya. Fi hajat ini maksudnya adalah memenuhi atau membantu untuk memenuhi hajat saudaranya. Karena Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kan Allah Ta'ala fi hajatihi, ya, dalam keadaan membantu hajatnya, ya, atau memenuhi kebutuhannya. Wa man yassara ala mu'sirin, ya, barang siapa yang memudahkan atau memberikan kemudahan, menolong, ya, ala mu'sirin, atas orang-orang yang dia kesulitan, orang-orang yang dia mengalami
mengalami kesulitan untuk melakukan suatu perkara, ya. Bisa dalam mencari pekerjaan, bisa dalam perkara menembus menembus eh, pendaftaran sesuatu, ya. Nah, tentu pertolongan di sini ini dengan memperhatikan untuk tidak melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahwasanya setiap muslim ini dia terikat dengan perjanjian, ya. Perjanjian yang dia lakukan. Artinya terikat dengan peraturan yang disepakati, ya. Jadi kalau kemudian dilarang untuk melakukan nepotisme, maka tidak boleh untuk melakukan nepotisme meskipun dia niatkan untuk membantu saudaranya. Disebut nepotisme yang terlarang di sini adalah meloloskan atau membantu seorang lolos padahal dia tidak berhak. Ya, padahal dia tidak berhak untuk lolos. Nah, ini namanya nepotisme. Tapi jika memang orang tersebut lebih berhak, atau artinya orang tersebut memiliki hak yang sama dengan yang lain, misalnya, akan tetapi kemudian karena dia memiliki hubungan yang baik, ya dia berhak karena mampu dia dalam pekerjaan tersebut. Maka dalam perkara ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan, kecuali kemudian memang seperti aturan-aturan seperti misalnya rekrutmen terbuka, ya, maka kemudian disebutkan di sana bahwa yang dibuka itu lowongannya ada 10, padahal 9 diantaranya itu sebenarnya sudah dipesan. Tapi ada unsur penipuan, karena sebenarnya hanya satu yang diperebutkan. Nah, maka ini nepotisme yang terlarang. Tapi jika kemudian memang ya orang-orang yang dimasukkan dibawa ya dengan jah seorang tertentu atau kehormatan orang tertentu dibawa ke sana dan dia berhak karena mampu, meskipun jumlahnya 9 maka tidak masalah. Tapi tetap diumumkan nanti ya bahwasanya yang dibuka lowongannya ya hanya satu orang. Nah, ini detailnya seperti itu seakan-akan ya, dan ini bisa diberlakukan untuk banyak hal di dunia sekarang ini, al-an, di masa sekarang. Dan barang siapa yang memudahkan ya urusan seorang hamba, orang yang kesulitan, ya, zahirnya di sana ala mu'sirin di sini ini umum, ya. Artinya di situ tidak ada alif lam ma'rifat, ya, yang dia berarti bermakna nakirah umum, yang kemudian sebagian ulama menyatakan hatta sampai pun yang kesulitan itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Kalau mereka mengalami kesulitan dalam perkara duniawi, ya, maka seorang muslim hendaknya dia membantunya. Ya, seorang muslim secara umum hendaknya dia membantunya. Kenapa? Karena konsekuensinya yasarallahu alaihi, ya, maka Allah akan memudahkan baginya itu hisabahu, ya, hisabnya yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Ya. Kalau kita ditanya hisab di hari kiamat itu ringan atau berat, ya, maka orang yang dia berakal, orang yang dia memahami ayat-ayat Allah, orang yang membaca hadis-hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tahu bahwa hisab itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kita seandainya kita tahu ada perkara sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk memperingan, ya, atau sebesar apapun yang bisa kita lakukan untuk memperingan sekecil apapun, untuk mengurangi hisab sekecil apapun, maka pasti akan kita lakukan pada hari itu. Masalahnya adalah sudah tidak bisa lagi pada yaumul hisab, kita sudah tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk beramal, kan gitu. Karena pada hari itu adalah hari di mana kita diaudit, ya, amalan-amalan itu diaudit. Jika pada hari yang sekarang di dunia yang namanya auditing, ya, atau diauditnya kantor kita aja deg-degan, kan gitu kan. Setiap kesalahan misalnya ada KPK yang datang kalau dia ASN, ya, di kantornya, dinasnya. Nah, maka deg-degan gitu. Meskipun orangnya tidak salah atau dia sudah yakin tidak melakukan kesalahan, tapi tetap deg-degan. Kenapa? Karena bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita ketahui, yang itu menurut para auditor sebagai sesuatu yang sifatnya melanggar hukum. Maka sama, ya, ketika kita, ya, selama dunia kita sudah berusaha untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka hisab itu tetap berat. Yang namanya hisab itu tidak ada yang ringan, ya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya hisab itu seperti azab yang pertama, ya.
Jadi seorang itu sudah mengalami azab lebih dulu sebelum dia diazab di neraka, yakni merasakan azabnya hisab, tersiksanya karena mengalami hisab. Wallahu alam bishawab. Wala siyama idza kana dzalik, ya, wala siyama idza kana dzalika i'anatun ala talabil ilmi. Apalagi jika perkara tersebut itu adalah i'anatun ala talabil ilmi, yakni adalah bantuan, ya, berupa membantu atau menolong dalam perkara menuntut ilmu. Alladzi huwa man afdalul qurbat, ya. Maka pertolongan tersebut adalah, ya, pertolongan, termasuk pertolongan yang afdol, ya, yang paling utama, ya, yang itu termasuk perkara kurbat, ya, termasuk afdolil kurbat, termasuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan tersebut sebagai bentuk kurbah kita, takarub kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol, yakni ketika seorang menolong orang lain dalam menuntut ilmu, menolong memudahkan orang lain yang kesulitan dalam perkara ilmu. Jangan sayang, itu ada listriknya. Maka bersemangat bagi seorang yang punya murid, orang yang didakwahi, seorang guru, hendaknya dia bersemangat dalam menolong memudahkan orang lain, ya, memenuhi hajatnya. Kenapa? Karena memenuhi hajat dalam perkara menuntut ilmu itu dikatakan oleh Ibnu Jamaah di sana alladzi huwa min afdhalil qurubat, ya, yakni pertolongan yang dia termasuk pertolongan yang paling afdol atau pertolongan yang merupakan peribadahan kurubat, ya. Ini pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takorub itu adalah makna ibadah itu sendiri. Jadi termasuk afdolul ibadah, termasuk ibadah yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan wa idza ghaba, ya, wa idza ghaba ba'du talabati, ya, apabila sebagian murid itu ghaba itu ghaib, ya. Kalau orangnya fa'ilnya ghaib, ya. Ghaba ini berarti tidak hadir, ya. Jadi ba'du di sini nih ba'du talabati, ya. Ba'du di situ sebagai apa? Ba'du talabati. Sebagai apa? Ya. Setelah dia isim marfu terletak setelah fi'il, berarti dia sebagai fa'ilnya, ya. Jadi apabila kemudian wa idza ghaba ba'du talabati, sebagian murid, ya, atau sebagian santrinya, sebagian orang yang didakwahinya itu gaib, tidak hadir di dalam majelis, ya. Au mulazimi al-halaqah, ya, al-halqah, ya, al-halqati, mulazimil halqati. Jadi dia tidak hadir atau tidak datang di halaqah kajiannya, ya. Kajiannya zaidan, yang itu dengan apa namanya, zaidan di sini ini lebih dari biasa. Jadi kalau tidak hadir sekali dua kali mungkin normalnya mungkin ini karena hujan, ini karena mungkin berhalangan karena sesuatu. Tapi kalau di sini dinyatakan zaidan itu melebihi dari biasa, ya. Kok tidak hadir, kok berturut-turut selama 5 kali misalnya, sudah 1 bulan nggak datang, ya, atau tidak datang ini di absen misalnya, ya, di dalam majelis tazkiratus sami wal mutakalim ini kok di link Zoom-nya nggak ada, ya, namanya nggak ada, kemudian di ngabarnya ngabar, Masya Allah, yang ngaji bareng yang di Sabilul Maghfirah juga ternyata nggak ada, ya. Kalau memang tidak ada di linknya secara pribadi, mungkin dia datang di majelis Sabilul Maghfirah karena ingin ketemu dengan yang lain, ya, namanya nggak ada tapi ada di sana, kan gitu kan, hadir dia, ya. Mungkin juga nggak punya kuota juga mungkin saja kan, atau handphonenya mungkin tidak support untuk Zoom juga bisa, atau alasan yang lain tapi dia hadir. Tapi jika kemudian tidak hadir di sini juga tidak hadir di sana, ya, dan tidak ada kabar, nah maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya,
maka jadi dia zaidan anil adati, ya, dia lebih dari biasanya, artinya memang tadi yang termaafkan 3 kali tidak hadir, ya. Kalau lebih dari itu maka sa'ala anhu, maka hendaknya seorang guru itu bertanya, ya, bertanya, menanyakan tentang keadaannya, ya. Jadi sa'ala anhu wa an ahwalihi, ya. Jadi menanyakan keadaan apa namanya, hal yang terjadi, mungkin bisa jadi kendaraannya hilang, ya, bisa jadi juga motornya rusak atau yang lain-lain, sesuatu yang mungkin sang guru, orang yang berdakwah itu bisa untuk mencarikan jalan keluar. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana Ibnu Jamaah menasihatkan pada kita orang yang berdakwah itu untuk peduli sampai hal yang kecil seperti itu. Ya. Begitu juga wa'an man yata'allaku, ya, man yata'allaku bihi, ya. Dan tentang orang-orang yang berkaitan dengan dirinya. Ya. Bisa jadi dia sehat, ya, ikhwal dia, orang yang nggak datang, muridnya yang nggak datang itu mungkin nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang ya ta'allaqu bih, ya, yang dia berkaitan dengannya, mungkin keluarganya, anak istrinya, ya, ini mungkin ada kesulitan gitu, ya. Nah, ini merupakan suatu adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu, orang yang dia datang ke majelis ilmu di halaqah, hendaknya dia menanyakan, ya, ini basa-basi yang enggak basi gitu, ya, menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi, gimana keadaan antum, ya, sehat. Ini seperti yang dilakukan oleh para ikhwan di lingkungan pondok pesantren, yang mereka kenal ataupun tidak kenal, kalau ketemu salaman, senyum, kemudian menanyakan keadaannya gimana, sehat enggak, dalamnya pundi, asmane sinten, dan lain-lain. Bagi beberapa orang atau kebanyakan orang itu adalah bentuk perhatian yang sangat sangat menyentuh, kan. Mungkin bagi sebagian orang yang lain yang sedang jutek, yang sedang jengkel dari rumahnya, nggak suka ditanya-tanyai, ya, asmane sinten, dalemnya pundi, ini ngopo dah, sok kenal sok dekat misalnya. Ya, tapi berarti yang salah adalah mereka yang menghadapi seperti itu tidak sebagaimana mestinya, kan gitu. Apalagi terhadap muridnya, terhadap orang yang didakwahi, yang dia tahu bahwa orang tersebut mungkin berhalangan, masya Allah, berhalangan, ya, tidak hadir di majelis ilmunya. Fa'in lam yukhbar anhu bi syai'in, ya, fa'in lam yukhbar, apabila apabila memang kemudian kalau tidak ada kabar, tidak dikabari tentang keadaannya, ya, anhu bi syai'in, arsala ilaihi, maka hendaknya dia mengutus orang, ya, mengutus orang untuk mendatangi orang tersebut, murid tersebut, masya Allah, ya. Au qasada manzilahu, ya, atau dia mendatangi sendiri tempatnya, binafsihi, ya. Au qasada manzilahu binafsihi wa huwa afdalun, ya, dan itu yang lebih utama, ya. Jadi mendatangi, kalau misalnya sekarang, ya, mohon maaf, afwan, kalau saya tidak bisa datang ke Bekasi untuk jenguk antum, ya, nyari yang nggak hadir gitu, meskipun sebenarnya, ya, dari sini, dari Yogyakarta, ada rasa terkadang kesedihan ketika sebagian ikhwan yang tidak tampak di room Zoom selama ini, ya, kemana, ingin menanyakan keadaannya dan lain-lain, ya. Tapi alhamdulillah ketika tadi kemudian dinyalakan, sempat beberapa menit nyala kamera yang ada di Masjid Sabilul Maghfirah, ternyata tampak beberapa ikhwan, ya, keadaan mereka sehat, ya, bisa menghadiri majelis ini kembali. Nostalgia itu muncul lagi, ya. Seakan-akan kita masih bisa ketemu lagi, plus tambah mereka yang menghadiri majelis ini di rumahnya masing-masing.
Ya, semoga manfaatnya tersebar lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi yang afdol adalah mendatangi mereka. Fa in kana maridon, apabila muridnya itu sakit, ya, apabila muridnya sakit, adahu, ya, maka hendaknya dia menjenguknya. Nah, ini sebagaimana hak, ya, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dan kemudian dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi ala muslimi situn, ya. Hakul muslimi alal muslimi situn. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ya. Nah, salah satunya idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka dia menjenguknya. Ya. Maka haknya untuk dijenguk, haknya untuk didatangi. Ya. Sampai kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida mata fattabi'hu." Apabila kemudian dia meninggal karena sakitnya atau meninggal karena yang lain, maka iringilah jenazahnya yang keenam. Kan gitu. Ya. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini bentuk perhatian yang utama, ya. Sesama majelis ilmu itu, dalam sesama ikhwah dalam satu majelis, ketika ada yang tidak hadir karena sakit atau ada kabar karena sakit tidak bisa mengikuti perbincangan mungkin di grup dan lain-lain, adalah kebiasaan adat yang sangat baik untuk menjenguk mereka, dan ini adalah syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih juga menyebutkan bahwa malaikat hadir di situ. Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara malaikat hadir di situ, ya, mencatat pahala atau mencatat amalan orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Mereka senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menjenguk orang yang sakit. Ya, artinya dia dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya diampuni, ya, dihindarkan dari bahaya-bahaya selama dia peduli menghadiri, menjenguk orang-orang yang sakit. Nah, pernah saya sebutkan di satu majelis, yang mungkin sebagian dari antum sekalian pernah mendengarkan, dulu waktu kami kuliah, ada kebiasaan sebagian mahasiswa, teman-teman ngaji itu, yang mereka itu kalau punya kelebihan hartanya, mereka beli makanan atau beli buah-buahan untuk datang ke rumah sakit Sarjito yang dekat dengan kampus UGM ini. Mereka datang ke sana, kemudian minta izin tuh untuk jenguk orang yang nggak dikenal, bayangkan, orang yang nggak dikenal diberi hadiah. Ya, ini di antaranya waktu itu diceritakan sendiri oleh Ustadz Gani Asaduddin yang sekarang sedang di Madinah. Nah, beliau menceritakan bahwa kebiasaan mereka untuk membawakan makanan, ya meskipun hanya kue, ya meskipun hanya buah seberapa, tapi didatangi, dijenguk, yang memperkenalkan diri, didatangi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Ini yang harusnya, ya, mungkin tidak sampai seperti itu, tapi kita harus peduli ketika kita punya grup, ya, kita punya komunitas, kemudian salah satu di antaranya sakit sampai kemudian dirawat atau tidak bisa beraktivitas, maka harus secepatnya, jangan nunggu yang lain. Janjian akhirnya sampai orangnya sudah sembuh baru dijenguk. Janjian nggak jadinya, sampai akhirnya orangnya sudah beraktivitas, sudah kemana-mana, ketemu lagi, akhirnya baru dibawakan silaturahim. Nah, ini kurang pas, meskipun boleh-boleh saja, tapi kurang pas. Ya, memenuhi hak dia untuk dijenguk itu bisa jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada satupun di komunitas itu yang menjenguknya, bisa jadi semua yang tahu tentang ihwal keadaannya akan berdosa. Kan gitu. Kenapa? Karena hakul muslimi alal muslimi situn, dia termasuk 6 dari hak seorang muslim atas muslim yang lain yang harus memenuhinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa in kana fi ghammin, ya, wa in kana fi ghammin
khafadha alaihi. Dan apabila kemudian dia dalam keadaan ghammin, keadaan apa namanya, sedih, gundah, ya, banyak masalah lah, banyak masalah, gundah gulana, sedih, galau, ya, dalam keadaan galau, ya, maka hendaknya dia menghiburnya, ya. Khafadha alaihi itu apa namanya, memberikan hiburan, menghiburnya, ya, dengan cara mungkin apa, dia suka dibawakan sesuatu yang dari kita mungkin tahu ada makanan suka oleh sahabat kita itu dibawakan, atau dia suka diceritakan sesuatu, diajak melakukan sesuatu, kita lakukan. Nah, jika kemudian seorang yang berdakwah antara guru dengan santrinya, dengan muridnya, dia melakukan hal itu, sesama penuntut ilmu juga melakukan itu, maka terlebih lagi seorang anak kepada orang tuanya, kan gitu. Orang tua itu kalau terlihat sedih, maka seorang anak menjadi apa namanya, punya kewajiban ketika dia tahu untuk menghibur, membuat orang tuanya bahagia. Nah, ini sebagaimana sebagian salaf mengatakan, dan dulu mendiang kakak kami juga pernah menasihatkan sesuatu yang menggetarkan hati. Beliau menyampaikan, ya, ketika orang tua kita menyakiti perasaan orang tua dengan perkataan kita yang mungkin nggak sengaja, bagi kita ringan, tapi ternyata orang tua menitikkan air mata, maka pulanglah, ya, pulanglah ke orang tuamu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada sebagian sahabat, ya, buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuatnya menangis. Ya. Buat dia tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Tanggung jawab sebagai seorang anak. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa in kana musafiron, apabila murid kita itu tidak datang bukan karena sakit, bukan juga karena galau. Ya, bukan karena galau, tapi karena safar. Ya. Jadi dia sedang safar. Nah, maka tafaqqada ahlahu, maka hendaknya dia tafaqqada itu mengunjungi ahlahu, keluarganya, ya. Mengunjungi keluarganya ini agar kemudian tetap menyambung rahim, yang menyambung terutama kalau ada hubungan saudara kerabat, menziarahi mereka, membawakan, memenuhi keperluan mereka. Karena bisa jadi ketika yang apa namanya, yang kita dakwahi orang saudara kita mungkin atau teman kita itu adalah kepala keluarga yang dia itu jauh, ya, jauh dari apa namanya, jauh dari kita, kemudian pergi jauh safar, ya, selama mungkin 1 bulan 2 bulan seperti itu, maka ada baiknya kita mencari tahu, mencari kabar bersama dengan teman-teman yang lain agar tidak menimbulkan fitnah, kan gitu. Bagaimana keadaan keluarganya, anak istrinya, apakah terpenuhi kebutuhannya ataukah tidak. Ya. Nah, ini juga berlaku ketika sakit tadi. Ya, ketika sakit, orang yang sakit juga seperti itu. Ya, apakah terpenuhi atau tidak kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, ya, kuotannya, ya, berasnya. Kalau kita apa, sembako, ya, berasnya, minyaknya, kan gitu. Kita kirimi gitu agar kemudian meringankan beban dari saudara kita yang sedang safar itu agar tidak kepikiran terus seperti itu. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Waman yata'allaqu bihi, ya, dan orang-orang yang terkait dengan dirinya, ya. Jadi misalkan dia mungkin punya tetangga atau tanggungan yang biasa selama ini murid kita itu membantunya, kemudian ketika dia safar maka kita menggantikan posisinya, ya, menggantikan posisinya. Ini sebagaimana sebagian sahabat, ya, ketika mereka itu apa namanya, yang satu pergi mungkin, ya, maka yang lain akan menanggung, ya, menanggung apa namanya, kebutuhan dari saudaranya yang lain, dan nanti berikutnya bergantian seperti itu. Dan ini adalah kebiasaan yang baik untuk kita lakukan. Wasa'ala anhum, ya, dan menanyakan kepada mereka, menanyakan kepada mereka tentang keadaannya, kebutuhannya, ya, apa yang mungkin bisa kita bantu. Ya, satu kalimat yang ringan sekali, tapi kita biasakan, ya, ketika disapa oleh seorang lewat media sosial misalnya, ya, atau lewat
media elektronik atau yang lain-lain lewat pesan via aplikasi apapun itu, ya WhatsApp, Telegram ataupun yang lain, ya. Ketika diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ada yang bisa kami bantu? Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan perhatian bahwa kita siap, ya, kita siap untuk membantu. Ya. Karena bisa jadi apa namanya, terkadang orang itu menanyakan pada kita untuk basa-basi dulu karena khawatir gimana ya mau mengungkapkan bahwa dirinya butuh gitu ya. Nah, maka kita pancing langsung, nggak apa-apa, apa yang bisa saya bantu, siap nih. Jangan kemudian malah wah iki wong ki ngubungi kayaknya mau ngutang. Nah, dan dia malah justru muter akhirnya belum diungkapkan kebutuhannya dia sudah dulu saya sibuk sekali ini. Nah, sudah dia putus seperti itu. Nah, maka ini kurang baik ya, kurang baik untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, termasuk diri kita karena itu perkara yang ringan tapi semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi Kanjeng Nabi SAW sebutkan, ya, innallaha apa namanya? Fi aunil abdi, ya, maka nal abdu fi aunil abdi. Selama Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kemudian wa ta'arrada li hawaijihim, ya. Wa ta'arrada, dan hendaknya dia melihat atau memenuhi ya hawa ini jadi memenuhi hajat-hajat atau kebutuhan him di sini ini bisa kembali kepada ahli, ya, kepada keluarga dari orang yang safar tadi, ya, hajat-hajat mereka kita penuhi. Wa wasalahum bima amkana, dan juga untuk apa namanya menyambung hubungan dengan mereka, ya, dengan cara yang memungkinkan atau sebisa mungkin, ya, dengan perkara-perkara yang kita mungkinkan. Kalau memang bisa lewat telepon ya dengan telepon, lewat pesan tertulis ya pesan tertulis, ya, atau kalau mungkin dengan mendatangi lewat tetangga atau didatangi langsung ya langsung, ya, bima amkana, ya, dengan cara-cara yang masih memungkinkan. Wa ingkana fima yahtaju ilaihi, ya. Nah, jika memang dia memiliki kebutuhan, ya, ilaihi fihi aanahu, maka hendaknya dia menolongnya, ya. Jika memang dia punya hajat atau kebutuhan, maka hendaknya kita menolong mereka, ya. Guru tersebut, dai tersebut menolongnya. Wa in lam yakun syai'un, ya. Dan jika dia memang tidak ada yang dibutuhkan, gitu ya, min dzalik, ya. Jadi wa in lam yakun syai'un min dzalika, kalau tidak ada yang dibutuhkan sama sekali, memang sudah semua terpenuhi, ya, maka hendaknya tawaddada ilaihi, ya, maka hendaknya dia bersikap santun, bersikap sopan, bersikap baik, ya, jangan kemudian kecewa kemudian dia bersikap sombong angkuh, ya. Wah, sombong sekali mengatakan nggak butuh, ya wes tak bawakan beras kok ditolak. Nah, perkataan-perkataan seperti ini yang kita hindari, ya. Maka hendaknya tawaddada ilaihi, bersikap sopan, ya, kepadanya, wada'a lahu, dan mendoakannya, ya, memberikan doa, ya, mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan mereka, ya. Dan doa ini kita ucapkan keluar dari dalam hati kita, ya, untuk kebutuhan mereka, agar mereka selalu dijaga dalam safarnya, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, kata Ibnu Jamaah. Nah, ini potongan yang ketika kita dulu pernah membahas kitab Ushulus Salasah, ya, mensyarah kitab Ushulus Salasah, di mana penulis menyebutkan wa'lam annahu yajibu ta'allumu arba'i masaila, ya,
ketahuilah wa'lam rahimakallah, ya, semoga Allah meridhoimu. Wa'lam di sini ini adalah cara atau apa namanya, kalau kita itu sapaan, ya, ketahuilah itu seperti perintah tapi berupa sapaan agar kita fokus, ya, agar kita memperhatikan apa yang akan disebutkan atau diucapkan oleh penulis, ya. Sama seperti kalau kita di kelas, mungkin sebagian dari kita ada yang seorang guru, ya, di kelas tuh, ayo perhatikan, gitu. Ayo tolong diperhatikan nih Pak Pantul, ini penting sekali. Nah, ini ucapan yang biasa dikatakan di kita. Nah, di kalimat orang-orang para ulama yang menulis buku, mereka mengatakan wa'lam, ketahuilah, ya, annat thalibas salihah, ya, annat thalibas salihah, bahwa sungguhnya seorang murid, di situ ada alif lam berarti dia makrifat thaliba, ya, at-thalib di situ itu berarti bentuknya mufrad, satu orang, ya, annat thaliba yang salih, ya, seorang murid yang salih, ya. Jadi seorang yang murid yang salih itu a'wadu alal alimi, ya, alal alimi, bahwa murid yang soleh, satu murid yang soleh itu lebih lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih membantu alal alimi, atas seorang alim, atas gurunya, ya, atas gurunya, bermanfaat gurunya, bi khairid dunya, ya, dengan kebaikan atau dalam perkara kebaikan duniawi, wal akhirah, ya. Begitu juga kebaikan akhirat, ya. Kalau di situ disebutkan a'wadu, ya, di sana ada tafdil, bentuk tafdil itu lebih, berarti kan memperbandingkannya. Kalau di kita apa namanya, superlatif, ya. Superlatif itu paling, berarti ada perbandingannya, ya. Lebih dari apa atau lebih dibanding apa. Nah, maka di sini jawabannya adalah min, ya, dibanding dengan a'azzinnas, ya, orang yang dia itu paling apa namanya, paling mulia, paling dekat alaihi, ya, dengan paling mulia, min a'azzinnas alaihi wa aqrabi ahli, ya, aqrabi ahlihi ilaihi, ya, yang dia lebih bermanfaat, lebih utama dalam perkara kebaikan dunia dan akhirat dibanding orang yang dia mulia dan juga lebih dekat hubungan kekeluargaannya, ya, atau kerabatnya dengan sang guru. Nah, ini menunjukkan di sana at-thalib menggunakan bentuk apa namanya, isim mufrad, tunggal, ya. Jamaknya ada jamak taksir tulab. Ya. Jadi at-thalib itu bentuk mufradnya, ya, yang itu ditegaskan dengan bentuk as-salih, ya, di situ sebagai sifat, ya, bahwasanya dia apa namanya, satu orang yang dia itu menjadi murid kita dan saleh itu akan sangat kita butuhkan, sangat lebih lebih kita butuhkan, lebih bermanfaat bagi diri kita sebagai seorang yang mengajar, bi khairid dunya wal akhirah, dalam perkara kebaikan dunia dan akhirat, ya. Nah, mungkin sampai sini, ya. Karena ternyata masih agak panjang ini untuk yang berikutnya. Jadi untuk kalimat yang berikutnya, walidzalika kana ulama as-salaf an-nasihun lillahi, ini nanti saja nih, mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, ini berkaitan nanti tentang bagaimana kok bisa seorang apa namanya, seorang murid yang soleh kok lebih bermanfaat atau lebih kita butuhkan meskipun hanya satu, ya, sebagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an yahdiyallahu bika rajulan, ya, khairun laka min khumrin na'am, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala an yahdiyallahu bika, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan perantaranmu, ya, rajulan wahidan, seorang yang satu saja, tunggal, satu orang saja, ya,
khairun laka, maka itu lebih baik bagimu ya min humrin na'am, dibanding unta yang merah. Sebuah hadis yang sahih yang kita sering mendengarnya. Ya, di sana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rojulan wahidan, satu orang saja, ya, maka itu cukup lebih baik ya, atau jauh lebih baik daripada harta yang paling berharga ya, berupa kendaraan khumrin na'am, unta merah. Nah, wallahu alam shawab. Ini nanti akan kita bahas lebih detail kenapanya di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo mungkin kalau ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan, kita buka forum tanya jawabnya. Kamera yang di Masjid Sabilul bisa digeser dikit biar digeser diperlihatkan yang hadir ya. Saya ingin menyapa juga kepada hadirin yang di situ, saudara-saudara kita, subhanallah. Jazakallah khair. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti sudah bisa dipahami semua. Jadi di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas sesuatu yang mendorong kita, ya dorongan yang diberikan oleh Ibnu Jamaah lewat tulisannya agar kita semua berdakwah. Sebagaimana Syekh Saleh Fauzan menyebutkan kundaian ainama kunta. Ya, jadilah seorang dai dimanapun Anda berada atau dimanapun engkau berada atau kapan seperti apapun keadaanmu. Ya. Ini suatu yang sangat sangat indah, ya. Sangat indah. Jadi suatu yang mengingatkan pada kita bahwasanya kita semua itu adalah dai pada asalnya. Ya. Hanya saja ada orang yang dia itu dai ilallah, ya, dan ada dainya syaitan. Jadi pada dasarnya, pada aslinya orang kalau dia berinteraksi meskipun nggak ngomong, selama ada orang lain dan dia berinteraksi lewat gerakan, lewat tindakan, dia sedang berdakwah dan senantiasa mendakwahkan sesuatu. Ya. Kenapa? Karena dakwah itu dimensinya luas, bisa memberikan contoh. Orang tidak ngomong tapi memberikan contoh buruk, dicontoh oleh anak-anak kecil, maka dia mendakwahkan kejelekan pada anak-anak tersebut. Maka kita balik, kebaikan juga seperti itu. Orang nggak bisa ngomong, nggak bisa berceramah di atas mimbar, tapi ketika dia memberikan contoh kebaikan bagi anak-anak kecil, kemudian mereka mencontohnya, maka itu menjadi bentuk dakwah kebaikan ya, yang insya Allah akan dia tuai pahalanya di hari kiamat. Nah, jadi pada asalnya kita itu semuanya adalah dai, ya. Maka kun daian, ya. Jadilah seorang dai, sadarilah keadaan seperti itu. Ya, sampai sini semoga apa yang kita pelajari malam hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat yang banyak, dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.